Ada yang kurang tanpamu, ada yang tak lengkap tanpamu. Ayo kita semua dengan seirama, let's go and have some fun in JG Fun. Shalom, selamat malam. Baiklah, seberapa kita yang hadir pada malam hari ini, kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, hari yang kami tunggu-tunggu untuk datang memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melibatkan rekan-rekan kami untuk bisa datang di tempat ini dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau kiranya hadir di tengah-tengah peribadatan kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, memuliakan akan nama-Mu. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, dan yang hujan dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhan,
Yesus kucintakan. Ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus kucintakan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggi Kau, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terimalah pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggi Kau, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Bertahtalah di setiap pujian kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji, bersorak-sorak bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian, sorak-sorakan dari kami ya Tuhan, itu menyenangkan akan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji lebih lagi. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan hari ini merasa bahagia. Boleh? Oh iya, siapa? Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, ada semangat memuji Tuhan? Masih. Kita nyanyikan bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bila roh Allah ada di dalam, bukan melompat seperti melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan melompat seperti melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa. Hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa. Hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Hahaha. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Pak Pete. Silakan Pak. Puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur sekali dengan adanya CG ini. Saya seperti di tengah-tengah keluarga, koneksi begitu erat, begitu dekat. Dan tadi sama Pak Gun bahkan ngobrol ya. Pak Gun bagaimana menjangkau jiwa-jiwa yang di Wonoayu, Kristen yang di Wonoayu. Iya Pak betul ya. Kalau bisa ya didukung dalam doa dan bergerak langsung Pak, supaya bisa bisa pecah gitu kan, bisa ada kepemimpinan yang baru ya. Di samping Pak Sugeng ada Pak Gen. Amin, melahirkan ya. Baru. Dari gitu. Minta doanya supaya bisa terrealisasi. Saya kepinginnya sih Sabtu depan ini bisa gerak kunjungan ke ke warga-warga yang beragama Kristen, belajar untuk CD. Saya rasa kalau telaten dan juga kita pun terbeban akan jiwa mereka, pasti mereka mau bergabung dengan CD. Itu kerinduan kami. Demikian kesaksian saya bahwa suatu hubungan itu tergantung siapa yang memimpin, juga tergantung jikalau yang memimpin bijaksana seperti orang tua, anak pun nanti generasi berikutnya itu yang diikuti teladan dari kedua orang tuanya. Demikian juga pemimpin rohani, nanti yang dipandang itu sosok teladan dari
yang memimpinnya. Kemudian saya berdoa untuk Pak Eko, Pak Gun, dan juga Pak Sugeng menjadi pemimpin rohani yang semakin menjadi berkat buat kita semua. Dan kesaksian Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Bekti untuk kesaksiannya yang sungguh luar biasa memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan masuk firman yang akan dibawakan oleh Pak Eko. Kita angkat satu pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selamat Tuhan. Selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selaiku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Jangan puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami rindukan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka karena-Mu. Ya baik Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Bapak atas segala berkat kasih anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Bapak, malam hari ini Bapak, kami ingin menikmati Bapak sebagian dari kasih-Mu, firman-Mu Bapak. Urapi kami Bapak, sucikan kuduskan kami Bapak, agar kami layak Bapak menerima firman-Mu yang Roh Kudus ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap menerima firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Shalom. Ibu, salam selamat malam yang lagi online. Malam hari ini saya mau berbagi firman Tuhan dan cerita sedikit tentang pengalaman hidup. Biarlah cerita ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Satu ayat yang saya mau bagikan bisa kita baca sama-sama yang ada di undangan ya. Oh ya. Kita
baca sama-sama satu ayat itu, Amsal 16 ayat 9. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amsal 16 ayat 9. Sudah ketemu? Kalau sudah, katakan amin. Amin. Ya. 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Ada satu cerita, ini kisah nyata saya sendiri. Pada saat tahun 2019 akhir, Bapak Ibu, saya saya lihat-lihat ada lowongan kerja di Surabaya. Saya melamar, saya mencoba untuk melamar. Di situ ditulis bagian accounting. Terus saya coba melamar, puji Tuhan saya dipanggil melamar. Terus saya dites. Saya kaget, tesnya itu sama seperti tes waktu saya masuk di Bank Mandiri. Berat banget. Kayak tesnya itu seakan-akan untuk bagian accounting saja itu saya merasa nggak sebegini ketatnya gitu loh. Tapi tes itu kok sedemikian kompleks sehingga saya mikir-mikir, ini tesnya itu kayaknya sama sulitnya dengan saya masuk di Bank Mandiri. Gitu. Setelah tes pertama lulus, puji Tuhan lulus, saya dipanggil lagi. Itu tesnya sampai sekitaran 3 kali. Nah, saya dipanggil lagi setelah 3 kali. Saya dipanggil lagi untuk tes wawancara sama pemiliknya langsung. Terus setelah diwawancarain sama pemiliknya, puji Tuhan waktu itu pemiliknya Kristen, dinyatakanlah saya ini masuk kerja, lulus masuk kerja. Nah, saya baru tahu waktu itu ternyata saya bukan di tes untuk akunting aja, tapi untuk kepala akunting. Nah, itu saya baru tahu kenapa tesnya itu sedemikian kompleksnya. Ternyata saya itu dites untuk kepala akunting, bukan sebagai akunting biasa. Gitu. Setelah itu singkat cerita saya disalamin, saudara, Bapak Ibu. Selamat, Bapak Eko sudah bergabung di perusahaan kami sebagai kepala akunting. Dan dikasih tahu nominalnya, saya tidak usah sebutin ya, hampir mencapai 2 digit waktu itu. Wah, hati sudah luar biasa, ya Tuhan, luar biasa gembiranya waktu itu. Sudah keterima kerja sebagai kepala akunting, gajinya hampir 2 digit. Waktu itu saya pulang itu puji Tuhan sekali, saya cerita sama istri, saya diterima kerja sebagai kepala akunting, gaji sekian gitu. Saya sama istri langsung bayangan itu, terus ke depan mau ngapain ya? Maksudnya ke depan planning itu sudah ada di kita. Tahun depan sudah boleh mungkin nyicil rumah, nyicil mobil gitu. Planning itu sudah sedemikian, kita gembira sekali waktu itu. Tapi siapa yang nyangka tahun 2019 akhir itu kita terjadi musibah, yaitu COVID-19. COVID-19 itu pada saat saya diterima kerja,
setelah saya diterima kerja itu saya tidak langsung masuk kerja, tapi tunggu sekitar 1 bulan saya baru masuk kerja. Nah, pada saat itu sekitar bulan November, Desember saya belum dipanggil karena memang ketentuannya begitu. Setelah itu COVID melanda, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya tidak dipanggil, saudara, Bapak Ibu. Terus saya dapat info bahwa perusahaan itu mengalami pengurangan karyawan. Yang karyawan lama diberhentikan, dan apalagi karyawan yang baru masuk dipending. Ya termasuk saya. Akhirnya harapan planning lah, menurut saya itu planning untuk kita rencana planning impian ke depan itu sebenarnya bagus buat kita, agar kita itu mempunyai target, kita hidup itu mempunyai arahan. Kita tahun depan itu punya target begini. Jadi kita harus hari ini harus ngirit apa supaya target itu terpenuhi. Bagus sih ada target yang kita buat. Tapi saudara, Bapak Ibu, walaupun kita sudah bikin planning segala rupa, tapi pada endingnya Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Kita mau planning sebagaimanapun, tapi kalau Tuhan berubah planningnya, ya kita harus manut aja gitu. Saya sama istri udah planning ini dan itu, ternyata siapa yang nyangka waktu itu COVID. Jadi semua planning itu berubah. Karena yang menentukan arah langkah hidup kita itu ya Tuhan. Kita nggak bisa keluar jalurnya Tuhan, itu kita nggak bisa. Akhirnya kita waktu itu sempat bikin usaha ini dan itu, tapi namanya COVID ya kembang kempis begitu. Bikin usaha satu, berkembang kempis lagi gitu. Tapi saya percaya, waktu itu saya dengan istri percaya bahwa ada suatu firman Tuhan yang mengatakan orang benar tidak ditinggalkan dan anak cucunya tidak meminta-minta roti. Saya dan istri itu memegang hal itu. Walaupun kita berdua tidak kerja. Saya teringat juga kesaksiannya Pak Gun. Waktu itu dia juga mengalami pada saat COVID itu nggak kerja, Pak Gun ya. Tapi saya percaya orang benar, anak-anak Tuhan itu dipegang sama Tuhan, sehingga walaupun nggak kerja tetap nggak akan minta-minta. Saya dengan istri, puji Tuhan, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya juga waktu itu mengalami hal yang sama, tapi saya yakin dan percaya nggak sampai meminta-minta, karena saya percaya orang benar tidak ditinggalkan Tuhan, dan anak cucunya tidak minta-minta. Pada saat itu saya dan istri tidak bisa ke gereja setahun ya lebih ya. Dan pada saat itu gereja setelah kita mengalami setahun lebih setelah COVID itu mereda, itu gereja sudah mulai buka onsite lagi. Tapi kita itu masih belum bisa ke gereja karena kita berpikiran nggak ada persembahan, nggak ada uang
bensin, kita enggak ke gereja. Setiap minggu begitu terus. Tapi saya dengan istri kita enggak bisa kayak begitu. Eh, karena online itu nggak diperuntukkan buat kita lagi. Kita itu udah waktunya onsite. Kita itu udah waktunya ke gereja, ke gedung gereja bener-bener. Jadi kita saya dan istri ke gereja Mawasarung di Surabaya Barat. Tapi kita tidak puas sampai di situ karena saya ngomong sama istri, aku rindu pengen lebih lagi, pengen ibadah yang lebih erat lagi hubungannya. Kalau di gereja kan Bapak Ibu ketemu jemaatnya kan besar ya, ketemu jemaat banyak. Saya pengen itu yang jemaatnya kecil gitu, maksudnya ibadah keluarga gitu. Setelah saya cari informasi, ketemulah yang namanya pelayanan connecting ini dia, connecting group ini dia. Saya berusaha, tapi ya saya yakin bukan saya yang berusaha, tapi saya yakin Tuhan yang tarik kita, Tuhan yang tangkap kita, sehingga kita sampai di puji Tuhan, sampai di CG46 ini kita terberkati luar biasa. Kita mendapatkan komunitas yang luar biasa, orang-orangnya juga luar biasa, menjadi berkat bagi kami, sehingga sampai saat ini pun kehidupan kami, pekerjaan kami terberkati dari connecting ini dia, connecting group ini dia, CG ini. Saya yakin dan percaya ketika kita itu terhubung sama Tuhan, connect sama Tuhan, itu berkat itu dibukakan bagi kita. Saya percaya ketika kita menggabungkan diri sama ibadah, pertemuan ibadah, itu berkat itu pasti Tuhan alirkan bagi kita. Ya, untuk untuk sharing firman saya sekian seperti itu. Jadi pesan akhir dari saya adalah sangat luar biasanya ketika kita itu connect sama Tuhan, connect sama jemaat-jemaat Tuhan, karena disitulah kita dibentuk, disitulah kita bisa diberkati, disitulah kita bisa mendapatkan koneksi-koneksi, mungkin dari koneksi dari pekerjaan, koneksi dari mungkin yang mempunyai beban hidup kita bisa didoakan, yang mempunyai kerinduan ibadah kita bisa bertumbuh di situ. Jadi semangatlah kita untuk beribadah, bersekutu sama Tuhan melalui ibadah-ibadah seperti ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke leader lagi. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak Eko atas sharing firman sekaligus kesaksiannya, mengingatkan saya di tahun 2019. Puji Tuhan, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan game sedikit ya. Kita akan games. Saya siapin dulu peralatannya. Oke, mulai. Oh, udah berapa kali mencoba? Oh iya, nggak apa-apa sampai dia bisa. Sampai yang duluan. Berdiri maksudnya. Hop, Alah. Astaga. Selesai ini. Ini kalau nggak bisa menyerah ini.
tutup loh gampang. Nah. Ah. Gelasnya mungkin ada kayak jamu itu ya, kayak gula. Ah. Astaga. Ini apa susah ya? Ayo. Dikit lagi. Harusnya pakai waktu ya ini masak ini terus. Ya pakai waktu. Berapa? Tak bisa ya? Nah, itu udah Tapi wangi. kena tangan tadi. Ya, oke ganti ya. Pak Eko sama Pak Andi. Ya, 5 menit. 1 menit. 1 menit ya. Oke. Mulai. Satu, dua, tiga. Ya. Loh, hampir. mana ya? Dapat kemudian. 53 detik. Oh, mereka tuh cepat berarti. Dela saya kan sama ada. Dimilai itu mobil. Majuin gini loh, Bel. Biar kamu bisa. Satu, dua, tiga. Pelan aja itu jangan sampai enak. Ya. Susah tahu. Oh, kalau- Susah tahu. Kencang. Ah. Coba kita, Pak. Ayo, Pak. Berapa detik? Itu bagus. 30. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Buat rekor di. Empat. Kita mereka. Ayo. Satu, dua, tiga. Mulai. Loh. Apakah mengalahkan rekor tercepat? Eh. Masih 40 detik. Berarti yang menang tadi Bella Saya. sama Pak Andi. Iya. Ayo, gue pada menang tadi. Tadi kena tangan, berdiri Oh, kena tangan, iya. hilang. Di. Nah, coba sekarang anu ta? Pak Andi sama Bella. Diadu. Iya, diadu. Pemenangnya harus diadu. Ayo, mengalah siapa menang? Siapa menang? Healing. Ingat hiling ke Bandung besok. 1 menit waktunya tetap. 1, 2, 3. Ya. Ini jago sama jago. Ayo. Ya, cepet-cepet. Lah, Masih 20 detik. Kebalik tadi. games kali ini dimenangkan oleh Pak Pak Andi. Andi. Ya nanti perkayaan waktu kita ada ya. Di mana ketiga? Oke. Apa banget? Itali.
Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita masuk bagian doa ya. Oh ya, Ya, monggo yang mau didoakan. amin. Ya, Ya kita aminin lah ya. Semuanya itu kan kita ini cuman alatnya. Kita cuman sebagian dari ciptaannya lah ya. Jadi karena semua bangsa muridku, maka kita sebagai orang yang diberikan pengetahuan, diberikan ya, kita udah lama berpikir, kita udah lama bergereja, visi dan misi Mawar Sharon 300 gereja, 1000 murid itu ya, harapannya saya benarnya itu tadi pagi saya berdoa itu, saya nggak cerita Pak Budi ya, kemarin jam 2 itu saya dibangunin tiba-tiba ya, suruh buat menara doa. Cuman kok kenapa saya tuh sampai tadi pagi tuh saya bangun tidur, saya gitu ya, 4:30 sampai jam 5 ya, seperti buat menara gitu. Menara apa ya Bu? Kalau kita sebagai orang Kristen kan menara doa untuk berdoa ya. Jadi Pak Bukti cerita ya, kita ini sebenarnya di lingkungan orang-orang Kristen, cuma kita nggak aware. Mungkin kita kan memang Kristen, cuma terbagi antar denominasi gereja. Jadi aku orang And running after you, I have surrendered all into your will. Your love will never ever let me Eko, nanti 10 detik sini dulu Pak, betul Pak. Kita Things of this world will never satisfy. di I give my all to have your everything. I've got everything I need. Jesus, you're the oxygen for my soul. I've got everything I need. One stop, lifted up your name forever. Breathing out your grace, my heart's overflowing. You are never gonna fade out. I've got everything I need. Jesus, you're the oxygen for my soul. tapi kalau yang asli kas tempat saya ini, begitu. Saraba. All I ever need is you, Lord. Makassar itu apa itu? All I ever need Itu pakai is santan. you, Sama kayak gini Lord. tapi ditambahin santan. All I ever need is you, Lord. Susu kalau mereka santan. All I ever need is you, Lord. All I ever need is you, Lord. All I ever need is you, Lord. I've got everything I Iya pakai need. baju. Jesus, you're the oxygen for my soul. I've got everything I need.